Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Don't forget, never forget Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu liyutammima makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Majelis Hakim Kompetitor Syarhil Quran yang kami muliakan, sungguh sangat ironi ketika kita merenungkan sejenak pada realita yang terjadi di negara ini. Bagaimana tidak, hadirin, moral seorang anak yang semakin hari semakin merosot dan terdegradasi. Hal ini disebabkan karena tindak kriminal semakin merajalela, pelecehan seksual makin marak dan merebaknya video-video yang tak beradab dan kriminal lainnya. Hal ini bisa membuat para karakter anak bangsa semakin terjatuh. Selain itu, hadirin, moral anak-anak bangsa sekarang semakin hari kian terjangkit dengan virus-virus dan penyakit bebas lainnya. Seperti melihat film-film yang tak beradab, mengikuti karakter-karakter bangsa-bangsa barat. Oleh karenanya, dalam bidang pembangunan karakter bangsa dan teknologi, kita masih jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal Oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal Allah Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membangun karakter bangsa. Hadirin, mudahnya akses teknologi saat ini yang diharapkan berdampak positif ternyata menjadi hal yang sebaliknya. Maka agar permasalahan ini tidak lagi berlangsung berkepanjangan dan tidak menjadi problematika bangsa kita, haruslah ada orang-orang yang bertanggung jawab dan memperhatikan permasalahan ini. Oleh karena itu, sesudah kami berkontemplasi tentang perspektif nurani tentang hal ini, izinkan kami mengangkat topik syarahan dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Dengan landasan normatif Kitab Suci Al-Quranul Karim, Surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat tersebut walau redaksional tertuju kepada laki-laki, akan tetapi hal tersebut tidak hanya bertujuan kepada mereka, melainkan bertuju kepada perempuan dan laki-laki. Hadirin, perkembangan karakter anak bangsa harus selalu dididik oleh keluarga. Karena keluarga adalah benteng utama dan pertama dalam pembangunan karakter bangsa. Hal ini untuk membantu karakter bangsa agar menjadi golden generation. Kita salut, zaman sekarang siswa-siswi banyak yang hebat-hebat. Komputer ahli, dunia internet bisa, matematika pintar, IPA jagonya mereka, otaknya berlian, pemikirannya cemerlang, akan tetapi akhlaknya mengecewakan. anak soleh yang didambakan. Akan tetapi karena salah dalam mendidik, maka yang muncul adalah anak yang salah, bukan anak soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan yang suci. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang rindu akan angin syurga, oleh karenanya untuk membangun karakter bangsa yang baik, haruslah ada orang-orang yang bertanggung jawab dan memperhatikan permasalahan ini, agar terciptanya generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi penerus bangsa yang kokoh, agar terbentuknya generasi-generasi yang golden generation. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam mendidik karakter anak, karena anak tidak mungkin terbentuk karakter semena-mena kecuali dari bimbingan dan pendidikan yang diberikan oleh keluarganya, ibu ataupun ayahnya. Hadirin, pepatah Arab mengatakan, ta'allum fis saghir kal naqis 'alal hajar. belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu.
Hadirin, maksudnya adalah setiap pelajaran yang diberikan ketika kecil lebih melekat di hati dan pikiran anak-anak, apalagi yang dididik oleh keluarganya. Hadirin, salah satu keluarga yang berhasil dalam mendidik anaknya adalah Luqman Al-Hakim. Dalam Al-Quran, surah Al-Luqman menjelaskan bahwa yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Wa il qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya." Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menjelaskan tentang cara mendidik anak dengan cara yang lemah lembut, dengan cara menasehati dengan ikhlas, dan dengan cara yang begitu lembut yang dicontohkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim. Oleh karenanya kita harus selalu mendidik anak kita dengan cara yang lembut agar menciptakan generasi-generasi yang tangguh untuk masa depan kelak. Seperti Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Akan tetapi berilah aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Ayo pemuda Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita petik benang merah. Yang pertama, pembentukan karakter bangsa harus diawali oleh keluarganya masing-masing untuk mencetak generasi-generasi yang tangguh dengan cara mendidik anak-anaknya dengan seumur hidup. Lifelong learning, minal mahdi ilal lahdi. Kedua, salah satu penyebab kegagalan moral anak bangsa sekarang ini karena tidak adanya keseimbangan perhatian dari keluarga antara pendidikan intelektual dan pendidikan spiritual anak-anak. Mereka lebih banyak memperhatikan kebutuhan intelektualnya dan mengabaikan kebutuhan spiritual anak. Ketiga, kejayaan suatu bangsa adalah tergantung karakter yang baik anak bangsa itu. Bila karakter anak bangsa itu rusak, maka jatuhlah bangsa itu. Syabanul yam rijadul ghad. The young today is leader tomorrow. The younger leader sin tomorrow. Pemuda hari ini Adalah pemimpin masa depan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Undur maqala wala tanzur man qala wala tuhibbu ila man qala wala tursilu risalata ila man qala. Akhirnya Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Dewan juri yang kami muliakan, Para penonton yang kami banggakan, Sheila Sintarida wahai kawan, sampai jumpa kami ucapkan. wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalam.